Baik, selamat pagi, siang, sore, malam. Di sini saya akan menjelaskan terkait cara setting produk untuk HPP gitu ya, baik dari harga modal yang terakumulasi dari bahan baku maupun dari harga beli gitu ya. Nah, untuk yang pertama kita buat produknya terlebih dahulu. Nah, ini saya contohkan untuk pembuatan produk yang simple gitu ya. Misal di sini saya masukkan le mineral gitu. Nah, kemudian masukkan kategorinya. Saya isi untuk yang wajibnya saja ya. Nah, terus kemudian di bagian satuan saya masukkan per botol. SKU-nya random saja. Harga jualnya tentu saya masukkan harganya Rp8.000 gitu. Nah, di sini untuk yang simpelnya ya, tahap pertama ini untuk tahapan yang simpel, harga beli ini belum bisa diisi karena memang untuk mengisi harga beli kita harus mengaktifkan monitor persediaan gitu. Nah, ini masih stok minimum produknya, silakan bisa diisi berapapun. Terus kemudian di harga beli kita bisa masukkan, contoh harga modal dari lem mineral Rp4.000 gitu ya. Sehingga setiap penjualan 8.000 per botol dari lem mineral itu akan menghitung HPP produknya Rp4.000. Nah, setelah setup harga modal untuk di harga beli, kita pastikan juga untuk menambahkan stoknya supaya terhitung. Nah, misal di sini saya masukkan mineral. Nah, seperti ini untuk harga jual 8.000, harga belinya Rp4.000, tapi belum masuk sebagai harga modal karena stoknya belum masuk gitu ya. Nah, untuk masukkan stok kita masuk ke bagian inventory, kemudian pembelian stok, kemudian pilih faktur pembelian. Nah, di sini tambah faktur pembelian sebelah kanan, pilih tanpa nom referensi saja jika tidak menggunakan PO. Atur barang diterima, kita masukkan barang yang memang mau kita masukkan stoknya. Nah, seperti ini. Lem mineral harga beli Rp4.000. Biarpun harga beli sudah kita isi Rp4.000, tapi ketika masukkan stok, kita masih bisa mengedit harga belinya ya, baik ingin dinaikin atau diturunkan. Gitu. Contoh kita masukkan 3.500, terus kemudian harga jumlahnya di 10 misalnya, 10 botol. Nah, ini kita simpan. Nah, kemudian dengan seperti ini kita sudah menambahkan stok dari lem mineral dan juga kita sudah memasukkan harga modal dari harga belinya, gitu ya. Nah, kita bisa ngecek di bagian kelola stok, kemudian daftar stok. Di sini kita cari saja produk yang memang mau kita cek jumlah produknya. Nah, untuk stok sudah bertambah menjadi 10 botol. Kemudian untuk harga modalnya kita cek juga di bagian daftar produk. Kemudian di sini kita masukkan le mineral. Nah, di sini sudah menjadi harga modal itu 3.500. Jadi setiap pembelian harga jual 8.000 itu akan terhitung HPP-nya 3.500. Itu cara simpelnya di tahap pertama. Nah, cara keduanya adalah menggunakan fitur save gitu. Nah, yang pertama kita buat terlebih dahulu produknya. Misal di sini saya masukkan untuk produk kopi gula aren signature kopi gula aren. Nah, kemudian dimasukkan untuk kategorinya. Kemudian kita masukkan satuannya. SKU bisa random saja. Harga jual di sini misal saya masukkan 15.000 ya. Harga beli ini nggak perlu diisi jika menggunakan fitur save. Monitor persediaan juga di-off-kan saja gitu ya. Nah, kita masuk ke bagian resepnya. Ya. Di resep ini nanti kita akan memasukkan bahan-bahan baku gitu ya. Nah, sebelum untuk akun awal pasti belum ada untuk bahan bakunya. Kita input di bagian daftar bahan baku. Ini kita tutup terlebih dahulu saja. Yang penting kita sudah membuat produk menu ya. Nah, untuk menambahkan bahan baku, kita pilih bagian inventory, pilih daftar bahan baku. Nah, di sini kita bisa masukkan contoh kopi misalnya ya, kopi Arabica. Atau monitor persediaan kita aktifkan, satuannya per gram misalnya gitu ya. Gitu. Nah, nanti bisa dihitung karena satuan terkecilnya itu per gram yang kita takarkan gitu ya.
Nah, jadi pembeliannya berapa? Misalnya pembelian 1 kilo gitu ya. 1 kilo di harga berapa gitu. Nanti tinggal dibagi 1000 gram saja supaya kita bisa dapat harga per 1 gramnya gitu. Contoh pembelian kopi Arabica itu harganya 150.000 gitu ya. Kita bagi 1000 gram. Nah, jadi harga per gramnya itu 150 perak. Kita SKU random saja. Kita simpan. Nah, kemudian kita masukkan lagi bahan baku lainnya gitu ya, entah dari susu, terus kemudian susu kental manis, susu UHT, gula aren itu sendiri gitu ya bisa dimasukkan gitu. Nah, setelah daftar bahan baku sudah didaftarkan, kita masuk kembali ke produk yang ingin kita masukkan resepnya gitu. Kopi gula aren. Nah, kita pilih yang tadi signature kopi gula aren. Kita ubah, klik, terus kemudian masuk ke bagian resep. Nah, di resep ini kita aktifkan, kita pilih resep manual bahan baku. Kemudian kita tambah bahan baku ya. Di sini kita bisa pilih bahan baku yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Sebetulnya untuk penambahan bahan baku bisa melalui sini juga ya, gitu opsinya. Sama seperti tadi, gitu cara penambahannya. Nah, tapi pastikan untuk bahan baku ini juga sudah dimasukkan untuk stoknya terlebih dahulu ya, gitu. Aku lupa nih. Nah, cara penambahannya sama seperti tadi, masuk ke bagian inventory, bagian pembelian stok, pilih faktor pembelian. Nah, ditambah faktor pembelian, kita masukkan produk bahan bakunya. Tadi kan produk bahan bakunya signature kopi Arabica ya. Itu. Nah, di sini. Nah, kita belinya 1 kilo misalnya. Nah, berarti satuan gramasinya berapa? Berarti 1000 gram. Gitu. Harga beli per gramnya Rp150. Jadi totalnya 150.000. Jadi nanti dihitung aja dulu harga per kilonya berapa, kemudian dibagi menjadi satuan terkecil. Ini kita simpan supaya si bahan baku ini takarannya nanti terhitung berapa rupiah. Jadi ketika bahan baku itu dibuat tapi belum memasukkan stok gitu ya, itu tidak akan bisa terkonversi ke dalam bentuk rupiah di bagian resepnya. Oke, kita masuk lagi ke bagian bentuk produk. Gula aren. Oke, signature kopi gula aren. Kita pilih resep. Kemudian resep produk, resep manual bahan baku, kita tambahkan nih kopi signature tadi. Kopi Arabica. Nah, ini udah ada. Nah, di sini misal kita masukkan takaran 8 gram gitu. Nah, dia akan langsung terkonversi harga modalnya otomatis 1.200 gitu. Kemudian nanti ada bahan baku lain, silahkan bisa ditambahkan aja. Misalnya di sini aku masukkan susu UHT gitu ya. Misalkan 10 ml atau 20 ml gitu. Terus kemudian aku masukkan lagi susu kental manisnya gitu, masukkan 10 ml misalnya. Terus kemudian aku masukkan gula arennya. Nah, gula arennya berapa gram gitu ya. Nah, ini bisa dimasukkan aja. Gitu. Jadi nanti harga modal ini terkonversi dari takaran yang sudah kita siapkan gitu ya, sudah kita perhitungkan sebelumnya gitu. Kalau misalnya posisinya untuk bahan baku ini sudah dibuat tapi belum dimasukkan stok, harga modal akan nol. Jadi nanti jangan bingung ketika harga modal nol pas dimasukkan takaran karena memang kita belum masukkan stoknya berarti gitu. Nah, ini kita simpan. Nah, oke, simpan lagi, pilih lanjutkan. Nah, sekarang kita cek untuk si signature kopi gula aren. Nah, di signature kopi gula aren ini jadinya sudah terkonversi nih harga modalnya. Gitu, harga beli tetap kosong karena kita nggak masukkan harga belinya tadi ya, karena nggak dinyalakan monitor persediaannya gitu. Jadi harga jual 15.000 dan harga modalnya itu 2.480 gitu. Jadi nanti setiap pembelian signature kopi gula aren yang berkurang itu bukan si produk menunya, tapi takaran dari susunya, takaran dari kopinya, dan takaran dari gula arennya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua ya. Selamat siang.